Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Indah Kurniati, NIM 2011290035, kelas 3A, Prodi Taris Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi, dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi tentang 1. Konsep kata, kedua, kata dasar monomorfemis dan polimorfemis, dan yang ketiga adalah kelas kata. Yuk kita simak videonya. Konsep kata. Konsep kata dalam KBBI adalah pengertian gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan cita-cita yang telah dipikirkan. Kata dalam KBBI adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Konsep kata dalam morfologi adalah ilmu bentuk kata cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal yang disebut morfem. Kata dasar monomorfemis. Kata monomorfemis adalah kata-kata yang hanya terdiri dari satu morfem. Contoh bentuk rumah, batu, satu, dua, di, ke, dari, pada, yang, karena, dan maka. Bentuk-bentuk tersebut adalah satuan gramatikal terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atas satuan lingual bermakna yang lebih kecil. Kata bermorfem 1 disebut kata monomorfemis, dengan ciri-ciri dapat berdiri sendiri, mempunyai makna, dan berkategori jelas. Contoh kata monomorfemis: amplas. Amplas merupakan bentuk dasar yang berupa satu kata atau monomorfemis yang berkelas kata nominal, karena amplas berupa kata tunggal termasuk kelas kata nominal. Kemudian ada contoh kata ember, alat yang terbuat dari gembreng. Ember merupakan bentuk dasar yang berupa satu kata atau monomorfemis yang berkelas kata nominal, karena ember berupa kata tunggal termasuk kelas kata nominal. Kata dasar polimorfemis. Kata polimorfemis adalah kata-kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih. Contoh: berumah, membantu, menyatu, dan mendua. Kata-kata tersebut terdiri dari morfem prefiks dan morfem dasar. Proses morfem sendiri meliputi afiks yang ditambah di depan disebut awalan atau prefiks. Afiks yang berada di tengah disebut sisipan atau infiks. Dan afiks yang berada di belakang disebut sufiks. Sedangkan afiks yang berada di depan dan di belakang disebut sirkumfiks atau konfiks. Contoh jenis kata polimorfemis. Jenis-jenis kata polimorfemis bahasa Indonesia ditentukan oleh jenis morfem yang menjadi anggota-anggotanya. Jenis kata polimorfemis dalam bahasa Indonesia ialah: 1. Kata polimorfemis yang berupa kata berafiks. Prefiks berumah, membantu, mendua. Infiks gerigi, sinambung. Sufiks bacaan, ilmuwan. Konfiks keadilan, kemauan, berkombinasi. Afiks membesarkan. 2. Kata polimorfemis yang berupa kata ulang. Contoh: rumah, rumah, batu, batu, dan kambing, kambing. 3. Kata polimorfemis yang berupa kata majemuk. Contoh: kamar mandi, mata, kaki, dan
rumah makan. 4. Kata polimorfemis yang berupa kata bermorfem 0. Contoh, makan dan minum. Kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Pembagian kelas kata. 1. Nomina atau kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Contohnya, saya senang menonton badminton. 2. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Contoh, berbicara dengan dosen. 3. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya, ada 60 orang guru di sekolah ini. 4. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat suatu kalimat. Contoh, mereka hidup dengan gembira. 5. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Contoh, Roni absen karena ia sakit. Kata ia di sini menunjukkan pronomina. 6. Numeralia adalah kata frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas kata bilangan. Contoh, ke-1 atau pertama, kedua, kelima, ke-10, dan seterusnya. 7. Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contoh kata konjungsi: A. Konjungtor koordinatif dan serta, tetapi, atau, sedangkan, melainkan. B. Konjungtor korelatif, baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, sedemikian rupa, sehingga. C. Konjungtor subordinatif, sejak, jika, asalkan, sebab, sehingga. D. Konjungtor antar kalimat, dengan demikian, namun, oleh sebab itu. 8. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contoh bentuk kata misalnya, di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. 9. Artikula atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya adalah si, sang, dan kaum. 10. Interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Misalnya kata ah, aduh, dan astaga. Baiklah, sekian video dari materi kali ini. Semoga materi kali ini dapat membantu kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.